Arc Kerajaan Spade sendiri sudah hampir memasuki akhir cerita, di mana semua anggota Darkrai sudah berhasil dikalahkan, dan para kesatria sihir tinggal mengalahkan musuh terakhir saja. Sekarang di chapter terbaru, yaitu chapter 313, anggota Black Bull sudah berhasil mengalahkan Morris yang sudah dirasuki Lucifero. Dengan dikalahkannya Morris itu, berarti Morris bukanlah musuh terakhir, dan pasti akan ada musuh selanjutnya. Lalu siapa kira-kira musuh selanjutnya? Menurut kami, musuh selanjutnya sendiri justru orang yang akan Asta dan kawan-kawan selamatkan. Dia yang akan menjadi lawan atau musuh selanjutnya. Ya, Kapten Yami sendirilah yang akan menjadi musuh selanjutnya mereka. Lah, kok bisa? Pasti kalian bertanya seperti itu. Awalnya saya mengira memang Morris atau Lucifero yang akan bermanifestasi dan muncul secara fisik ke dunia manusia yang akan menjadi musuh selanjutnya atau musuh terakhir. Tapi kemarin saya sempat melihat beberapa teori di sosial media tentang Kapten Yami, dan menurut saya itu bisa saja terjadi. Dan jika memang itu terjadi, itu akan menjadi akhir arc yang paling emosional dan epik dalam sejarah Black Clover. Untuk masuk ke teori Yami menjadi musuh selanjutnya, kita harus bedah dulu siapa Yami sebenarnya. Yami merupakan seorang kapten skuad kesatria sihir Black Bull yang terkenal urak-urakan dan cuek. Tapi sebenarnya dia sangat peduli kepada orang lain, terutama anggotanya. Yami sendiri bukan berasal dari kerajaan Clover. Dia adalah imigran atau warga asing yang berasal dari Hinokuni atau negeri matahari. Bisa kita katakan Hinokuni ini adalah Jepang. Suatu ketika saat Yami masih anak-anak, dia sedang memancing di laut. Kemudian dia hanyut dan terdampar di kerajaan Clover. Beberapa tahun kemudian Yami diangkat menjadi kesatria sihir dan mendapatkan Grimoire Clover berdaun 3 saat usianya 15 tahun. Sebelum dia mendapatkan Grimoire, dia belum memiliki sihir layaknya penduduk di kerajaan Clover lainnya. Saat itu dia hanya bisa menggunakan ilmu berpedang dan Ki, yaitu sebuah jurus dari negara asalnya yang bisa merasakan hawa keberadaan musuh, walaupun dia tidak bisa melihat musuh itu. Yami mendapatkan sihir atau membangkitkan sihirnya, yaitu sihir kegelapan setelah dia mendapatkan Grimoire. Penduduk kerajaan Clover lain biasanya sudah bisa menggunakan atribut sihir mereka masing-masing bahkan sebelum mereka mendapatkan Grimoire. Mungkin karena di negeri asal Yami, yaitu negeri matahari, tidak mengenal yang namanya sihir. Di sana hanya mengenal jurus berpedang dan Ki. Sehingga potensi Yami dalam menggunakan sihir baru muncul dan terasah setelah mendapatkan Grimoire. Tapi masih sedikit janggal juga. Karena Yami terdampar di kerajaan Clover sudah bertahun-tahun lamanya sebelum dia mendapatkan Grimoire. Dan saat itu Yami diurus langsung oleh Julius, yang memang terkenal memiliki kekuatan sihir hebat, dan calon kuat untuk menjadi kaisar sihir selanjutnya. Dengan kata lain, seharusnya sebelum mendapatkan Grimoire pun Yami sudah bisa membangkitkan kekuatan sihirnya, karena dibantu oleh sang jenius Julius. Tapi itu tidak terjadi. Dan momen Yami mendapatkan sihir tetap terjadi saat dia mendapatkan Grimoire. Momen ini jika kalian perhatikan terlihat sama persis seperti momen Asta yang bisa menggunakan kekuatan anti-sihir di hari pertama dia mendapatkan Grimoire. Asta mendapatkan kekuatan iblis saat itu. Di sini akan menjadi poin penting. Sihir kegelapan sendiri merupakan sihir yang misterius dan efektif untuk melawan iblis seperti saat Yami membantu Asta mengalahkan Zagred. Bahkan saat itu pun sihir kegelapan ini tidak bisa dimanipulasi oleh sihir Kotodama milik Zagred. Sihir ini juga menjadi salah satu atribut sihir yang dibutuhkan dalam ritual pohon klipot. Nah, sihir inilah yang akan menjadi petunjuk dan poin penting lain dalam teori kita kali ini. Lalu bagaimana bisa atau bagaimana caranya Yami bisa menjadi musuh selanjutnya dan melawan kesatria sihir kerajaan Clover, khususnya anggota dia sendiri, yaitu skuad Black Bull. Memang sedikit liar, tapi saya bisa katakan bahwa Yami mungkin nanti akan dirasuki oleh salah satu iblis tingkat tertinggi. Kemungkinan besarnya yaitu Lucifugus. Kenapa harus Lucifugus? Nah, ini ada hubungannya dengan sihir yang Yami miliki, yaitu sihir kegelapan yang tadi kita bahas. Jika kalian masih ingat, saat scene atau panel kemunculan Lucifugus di kilas balik Nahato, Lucifugus saat itu membunuh semua orang yang ada di lokasi ritual termasuk orang tua dan adik Nahato yaitu Morgan dengan sangat mudah. Lucifugus menggunakan sihir yang bentuk dan warnanya hitam untuk membunuh semua orang di tempat itu. Dan sihir itu jika kalian perhatikan, sama persis seperti sihir kegelapan milik Yami, baik itu bentuk dan warnanya. Sihir hitam milik Lucifugus itu memusnahkan manusia tanpa jejak. Mereka menghilang secara instan seperti terhapus dari dunia ini. Hal ini sama dengan Yami. Sihir kegelapan Yami sendiri bisa menghapus cahaya dan dimensi dengan tebasannya. Bahkan dia bisa menghilangkan bagian tubuh Dante secara instan juga dengan sihirnya. Bisa jadi sihir hitam yang digunakan Lucifugus untuk melenyapkan orang-orang merupakan tingkat selanjutnya atau next level dari sihir kegelapan yang Yami miliki. Hal lain yang mendukung ini adalah perkataan Morris di chapter 313, di mana dia mengatakan bahwa sihir kegelapan merupakan sihir dengan kekuatan magis yang berasal dari dunia bawah. Kesimpulannya adalah sihir kegelapan yang baru Yami dapatkan ketika dia berumur 15 tahun, atau lebih tepatnya setelah dia mendapatkan Grimoire, itu memang merupakan sihir yang berasal dari dunia bawah, yang diberikan oleh Lucifugus kepada Yami untuk proses manifestasinya. Hal ini sama persis seperti Asta.
di mana dia mendapatkan kekuatan iblisnya ketika dia mendapatkan Grimoire untuk pertama kalinya. Dan sebelum mendapatkan Grimoire, Asta sama sekali tidak memiliki sihir, dia hanya mengandalkan fisiknya. Ini juga sama dengan Yami. Sebelum Yami mendapatkan kekuatan sihir, Yami hanya bisa menggunakan fisiknya untuk teknik berpedang dan ki. Iya, ini memang terdengar aneh, gila, dan sangat liar. Tapi balik lagi, ini hanya sekedar teori. Sebelumnya kita sudah diperlihatkan beberapa iblis menggunakan cara yang berbeda untuk bermanifestasi ke dunia manusia, seperti Zagreus menggunakan batu sihir, Megicula menggunakan 3 penyihir berjenis kelamin sama, Lucifero melalui Morris, dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada cara lain untuk bermanifestasi seperti yang akan dilakukan Lucifugus melalui Yami. Kenapa harus Yami? Karena Yami berasal dari negara yang tidak mengenal sihir, jadi sangat mudah untuk Lucifugus menggunakan Yami, memanipulasi Yami dengan memberinya sebuah sihir. Yami sendiri sekarang sedang menjadi tumbal ritual pohon klipot untuk membuka gerbang neraka atau gerbang dunia bawah. Fisik Yami di sini sedikit berubah, di mana terdapat sebuah garis atau retakan hitam di tubuhnya, seakan-akan sebuah mana negatif merasuki dirinya. Kita juga bisa melihat sebuah retakan hitam di seorang iblis seperti Lilith dan Naamah. Lalu selain itu kita juga bisa melihat garis dan retakan hitam di wajah dan tubuh Loro Pechica saat dia berubah jadi iblis. Dari sini kita bisa berasumsi bahwa ada kemungkinan juga William dan Yami memang benar-benar akan berubah menjadi iblis atau wadah dari iblis yang akan bermanifestasi ke dunia manusia dan akan menjadi musuh selanjutnya bagi Asta dan kawan-kawan. Di sini juga ada sedikit hal unik. Entah itu kebetulan atau memang sebuah petunjuk yang Yuki Tabata berikan. Jika kita melihat tanduk Lucifugus yang besar, lurus, dan hanya melengkung sedikit di bagian ujungnya, itu sangat terlihat seperti tanduk banteng. Banteng dalam bahasa Inggris adalah bull. Dan Yami sendiri merupakan anggota skuad Black Bull atau banteng hitam. Oke, kita anggap saja itu hanya sekedar cocok logi. Tapi berubahnya Yami menjadi iblis karena Lucifugus ini akan menjadi pertarungan yang sangat emosional, terutama bagi anggota Black Bull, termasuk sang wakil yaitu Nahato. Di mana Yami sendiri merupakan sahabat masa remaja Nahato, dan Lucifugus sendiri merupakan iblis yang dulu akan Nahato kontrak, tapi Nahato gagal. Kemudian menyebabkan Lucifugus menyerang dan membunuh orang-orang yang ada di tempat ritual, termasuk orang tua dan adiknya sendiri yaitu Morgan. Hal ini benar-benar akan menjadi pertarungan penuh emosi bagi Nahato pribadi. Bagaimana menurut kalian? Oke, mungkin cukup sekian pembahasan teori Yami menjadi musuh selanjutnya Asta dan kawan-kawan. Tidak bosan saya ingatkan, ini hanya sebuah teori yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Bagi kalian yang mempunyai teori lain, baik itu teori pendukung atau teori penyangkal, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.